Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sukses, berkah mulia untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa berbagi dalam satu sesi yang berbeda dari sesi yang kemarin. Yang kali ini kita akan belajar online, atau saya singkat benjol supaya lebih mudah diingat ya. Temanya akan kita sampaikan adalah mengenai 4 kelompok pekerjaan ya. Ini kita akan diskusi, kita akan sharing, kita akan ada tanya jawab ya, live, secara live di Facebook ini. Waktunya nggak banyak, sekitar 10-15 menit maksimum. Oleh karena itu teman-teman segera bergabung yang bersedia untuk bisa diskusi mengenai 4 jenis pekerjaan. Oke, saya langsung aja. Yang pertama, yaitu pekerjaan pertama adalah sebagai karyawan. Ini yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat kita juga saat ini ya. Apa itu karyawan? Karyawan adalah orang yang bekerja dengan orang lain. Orang ini biasanya dibayar atas kesediaannya mengorbankan waktu, tenaga bagi orang lain atau perusahaan lain. Untuk kelas karyawan biasanya makin tinggi tanggung jawabnya, makin keterampilannya juga dituntut lebih besar, itu maka biasanya bayarannya makin tinggi. Ya, itu kelompok yang pertama. Nanti teman-teman boleh kasih komen, teman-teman itu yang mana, atau punya opini apa, atau pilih yang mana dan alasannya kenapa ya. Yang kedua yaitu adalah kelompok profesional. Kelompok profesional adalah orang yang menekuni kelas profesional. Mereka bekerja untuk diri mereka sendiri. Kuncinya itu, mereka bekerja untuk diri mereka sendiri. Oke? Mereka memiliki keterampilan untuk profesi tertentu dan dibayar untuk keterampilannya itu. Ciri utama profesional adalah mereka bekerja untuk diri mereka sendiri. Saya kasih contoh. Lawyer bisa juga sebagai profesional, bisa juga sebagai pengusaha, bisa juga sebagai karyawan ya. Yang kedua apa contohnya? Dokter ya, punya keahlian sebagai tenaga medis atau tenaga kesehatan ya, dan ini juga dianggap sebagai profesional. Kelompok yang ketiga apa ya? Kelompok yang ketiga adalah pengusaha ya. Pengusaha ini agak jarang atau sedikit sekali di Indonesia. Ini adalah tipe yang membuka lapangan pekerjaan, teman-teman. Membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Mereka biasanya punya konsep, punya modal walaupun sedikit, itu relatif, dan membuat sistem untuk menjalankan usaha tersebut. Oke, ini yang pertama tadi apa? Kelas karyawan. Yang kedua adalah kelas profesional. Yang ketiga adalah kelas pengusaha atau entrepreneur. Yang keempat, yang terakhir adalah kelas investor. Nah, kelas investor ini adalah kelompok ataupun satu orang atau terbagi menjadi beberapa orang ya, yang menanamkan modalnya pada usaha orang lain atau pada satu usaha. Ya, teman-teman, kita cukup penting kita sharing pagi ini mengenai 4 kelompok pekerjaan. Kenapa demikian penting? Karena dari sini saya harapkan teman-teman bisa komen yang nantinya ya, teman-teman memilih apa pilihan teman-teman ya. Apa pilihan teman-teman untuk dijalankan ya, masuk kelompok bagian pekerjaan yang mana ya. Siapa tahu misalnya teman-teman memilih, oh saya memilih sebagai karyawan ya,
lebih detailnya saya sebagai karyawan di bidang logistik, ya. Mana tahu lewat ini ada rezeki buat teman-teman, ada teman-teman saya atau sekitar atau di antara 9.000 lebih teman saya di Facebook, ya, mungkin akan meng-hire Anda. Ya, atau bisa jadi teman-teman sebagai profesional di bidang keahlian tertentu. Ya, teman-teman boleh cantumkan di komen, yang mana tahu nanti teman-teman bisa mendapat order, mendapat proyek, mendapat bisnis lewat ini. Dan bagi teman-teman yang misalnya menjadi pengusaha dan kurang modal atau apa, nggak apa-apa, sampaikan aja di komen bahwa teman-teman sebagai pengusaha, usahanya apa, tapi saat ini mungkin modalnya kurang gitu. Karena ada sebagian teman-teman ini, ya, saya ketemu dengan banyak orang dari ya bermacam-macam level, bahwa ternyata ada banyak golongan konglomerat, ada banyak golongan orang-orang yang punya uang, tapi nggak tahu uangnya mau dialokasikan kemana. Uangnya mau tumbuh kembangkan itu ke bidang apa? Kemana orang yang bisa saya percaya untuk saya bisa invest? Jadi sebagai pengusaha jangan sungkan gitu, jangan ragu, harus berani untuk menyampaikan opininya, menyampaikan kesulitannya, supaya banyak orang yang bisa membantu teman-teman. Ya, begitu juga teman-teman yang lebih suka menjadi investor. Contohnya misalnya, ada teman kita yang buka usaha warung Indomie, simple, warung kopi atau Indomie, saya sebut merek, atau mie instan dan lain-lain gitu, atau gerobakan gitu, atau jualan kopi, ya. Teman-teman bisa ngobrol sama mereka. Bagaimana kalau teman-teman bantu modalnya, dan setiap hari atau setiap minggu atau setiap bulan teman-teman akan mendapatkan passive income. Ya, silahkan dieksplor, ya, silahkan dieksplor, dan saya berharap dari channel ini bisa banyak membantu lebih banyak orang, ataupun pengusaha, ataupun karyawan, ataupun profesional yang saat ini kita perlu bersama-sama mensupport. Kita perlu sama-sama mensupport satu sama lain. Kita tidak bisa bekerja sendiri, kita tidak bisa besar sendiri. Semuanya butuh kolaborasi. Ya, semua butuh kolaborasi, semua butuh kerjasama, dan kerjasama yang konkret untuk bisa kita implementasikan, kita bisa jalankan, teman-teman. Ya, misalnya ada yang butuh modal untuk usaha baju muslim, atau produk makanan, atau usaha-usaha kecil, dan teman-teman boleh percaya boleh enggak, ya, sebenarnya di antara para pengusaha-pengusaha besar itu yang bisa membuat stabil ekonomi Indonesia bukan pengusaha-pengusaha yang konglomerat, tapi justru UKM-UKM yang tetap berusaha, yang tetap berjuang untuk menjual produk mereka, menghasilkan produk mereka, menjual, memasarkan produk mereka. Jadi jangan pernah sungkan, jangan pernah sungkan, teman-teman. Lakukan terobosan, lakukan inovasi, baik produknya, baik pemasarannya, baik informasinya, ataupun kualitasnya. Oke, saya rasa cukup dari saya. Kalau teman-teman mau komen, jangan ragu-ragu, silahkan komen. Di antara 4 kelompok jenis pekerjaan, teman-teman pilih yang mana dan alasannya kenapa. Ya, kita akan diskusi lebih lanjut di channel Facebook, dan nanti saya akan upload juga mengenai sesi saya ini di YouTube channel, ya, yaitu di The Hamka Channel. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas semua perhatiannya, dan semoga ilmu yang sedikit ini bermanfaat dan kita lebih banyak bisa berbagi. Never stop learning,
never stop sharing, never stop exploring, never give up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.